Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara online atau secara daring untuk melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, ini adalah untuk pertemuan ke-7 ya. Oke, tanpa terasa kita sudah sampai pada pertengahan ya semester. Oke, karena untuk minggu berikutnya atau untuk pertemuan ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester. Oke, baik. Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan diskusi kita pada kesempatan untuk mata kuliah pengantar manajemen, yaitu berkaitan dengan motivasi. Oke. Baik, untuk itu mohon izin untuk menampilkan slide untuk presentasi materi ya. Oke, baik. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang motivasi, ini merupakan satu istilah yang sangat-sangat familiar bagi kita, karena kita kadang sebagai pihak yang memberikan motivasi, dan di satu sisi kita juga kadang sebagai pihak yang diberikan motivasi. Namun demikian, kalau kita bicara tentang motivasi, tentunya ini adalah berkaitan dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh motivasi itu sendiri. Oke, baik. Sebagai pendahulu di sini, bahwasanya memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh pimpinan atau leader dalam suatu organisasi adalah bagaimana leader ini dapat menggerakkan para bawahannya agar mau dan bersedia mengarahkan kemampuan terbaik untuk kepentingan organisasi. Nah, ini tentunya sebagaimana definisi atau pemahaman daripada seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini mampu menggerakkan ya bawahannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sehingga dengan demikian apakah dalam proses menggerakkan para bawahan ini hanya memberikan instruksi perintah atau konteksnya seperti apa? Nah, sehingga para bawahan ini itu mau melakukan, mau berbuat, mau bertindak sesuai sebagaimana yang diharapkan dengan berbagai macam kemampuan terbaik untuk kepentingan organisasi. Nah, ini adalah hal yang mungkin sebagai pendahulu ya. Nah, untuk itu leader harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran, dan juga kesungguhan dari bawahannya untuk terus menunjukkan kinerja yang optimal. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan agar supaya para bawahan ini mau melakukan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pemimpin dengan penuh kesadaran, semangat, dan kesungguhan. Nah, jadi salah satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi ini dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Jadi memang dengan motivasi ini itu tentunya kita seorang pemimpin mampu ya menggerakkan daripada bawahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana motivasi ini dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Karena tentunya sangat-sangat tidak mudah ya untuk menjaga agar supaya kinerja dalam hal ini adalah kesadaran, semangat, dan kesungguhan daripada bawahan ini bisa konsisten. Nah, ini salah satunya adalah dengan memberikan motivasi secara terus-menerus. Nah, ini beberapa definisi daripada motivasi itu sendiri. Jadi ada beberapa definisi tentunya, dan ini tentunya nanti bisa kita pahami secara bersama-sama sebagai suatu konsep ya untuk memberikan gambaran pemahaman tentang motivasi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama adalah sesuatu yang berkaitan, suatu cara ya yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, bila mungkin dihentikan. Nah, ini untuk definisi yang pertama. Jadi suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang yang dapat menggairahkan, nah ini, dipelihara, diarahkan, dan juga mungkin dihentikan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melaksanakan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencari suatu tujuan yang dicita-citakan.
Kemudian untuk definisi yang lain adalah sesuatu yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Oke. Nah, ini beberapa definisi daripada motivasi yang tentunya di sini nanti dapat menjelaskan bagaimana motivasi itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita melihat dari beberapa definisi di sini tampak bahwasannya definisi motivasi ya, ini adalah di situ ada yang berkaitan dengan bagaimana memelihara digerakkan. Kemudian di sini juga ada bagian mendorong. Ya ini. Atau mungkin di sini kalau untuk definisi yang kedua ini yang ada dalam diri seseorang. Ya. Jadi ini konteksnya adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang. Misalkan saya, misalkan. Nah, ini bagaimana motivasi yang ada di dalam diri saya gitu. Misalkan saya ingin sukses. Ketika ada keadaan yang ada dalam diri yaitu misalkan saya ingin sukses, maka bagaimana keinginan untuk sukses itu mendorong ya pada diri saya untuk melakukan kegiatan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan yang saya cita-citakan. Anda juga demikian tentunya di situ bagaimana keadaan kondisi pada diri ya Anda sendiri yang berada di dalam diri Anda sendiri. Misalkan ketika Anda ingin kaya, bagaimana keinginan itu bisa terwujud. Nah, ini sebagai motivasi atau faktor pendorong rasa ingin kaya gitu ya. Nah, ini itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini lebih luas lagi, tidak hanya dalam diri tetapi dari luar. Berarti di sini ada faktor eksternal dan ada faktor internal dari motivasi itu sendiri, sehingga inilah yang nanti akan memberikan dorongan ya pada setiap individu yang ada dalam organisasi sehingga mereka mau bertindak ya sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan secara penuh kesadaran. Nah, ini. Jadi dari dalam dan dari luar seseorang yang membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi tidak hanya dalam diri saja. Kalau tadi kan yang saya contohkan kalau dalam diri misalkan ingin sukses, ingin kaya, gitu kan, dan sebagainya. Tetapi kalau dari luar ini faktor luar. Misalkan Anda dapat motivasi dari para motivator misalkan saja. Nah, ini berarti motivasi yang sumbernya dari luar. Atau mungkin dari pacar Anda memberikan semangat, ini bisa menjadi faktor motivasi tetapi dari luar. Nah, ini. Dan masih banyak termasuk di sini motivasi yang paling hebat, motivasi yang paling kuat itu kalau dari luar ini adalah orang tua kita sendiri ya, bagaimana perkataan atau mungkin tingkah laku dari orang tua ini merupakan satu motivasi ya yang sangat luar biasa yang tentunya ini kalau kita sadari dengan baik. Nah, itu tadi kita bicara dalam konteks motivasi secara umum. Nah, ini motivasi kerja. Nah, ini adalah menunjukkan pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya dari motivasi kerja ini. Jadi kondisi-kondisi di dalam dan di luar ya. Hingga di situ muncul intensitas. Ya, intensitas itu seberapa sering ya. Kalau intensitas tinggi berarti sering. Ini ketika seseorang ingin sukses, maka dia akan lebih sering untuk berlatih misalkan. Seorang Ronaldo, ya ini pemain sepak bola yang sukses. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana intensitas daripada Ronaldo dalam melatih ya kemampuan skill dia di bidang sepak bola. Kemudian di situ kualitas ini menunjukkan bagaimana kelebihan keunggulan dari seseorang. Arah ini mengacu pada tujuan. Jadi motivasi kerja ini tentunya harus menetapkan arah atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini. Kemudian lamanya perilaku kerja ini berkaitan dengan bagaimana untuk mencapai daripada tujuan-tujuan tersebut. Apakah diperlukan dalam waktu lama atau dalam waktu yang singkat. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk motivasi kerja yang lain, motivasi kerja seorang karyawan akan mempengaruhi produktivitas dan kinerja.
Dan tugas seorang manajer adalah mengarahkan motivasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pada banyak penelitian di sini memang menyatakan bahwasannya motivasi kerja ini ternyata berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja. Jadi ketika seorang karyawan ini memiliki motivasi kerja yang kuat, maka produktivitas dan kinerja daripada karyawan ini juga lebih baik. Nah, maka bagaimana agar supaya motivasi kerja dari seorang karyawan ini bisa terpelihara? Nah, tentunya di sini adalah tugas dari seorang manajer untuk melakukan upaya-upaya agar supaya motivasi ini tetap terjaga. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini, motivasi secara umum bersifat individual, sehingga masing-masing orang ini kondisinya saling berbeda-beda. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi motivasi yang handal dari pihak pimpinan agar semangat kerja bawahnya betul-betul meningkat dan menguntungkan organisasi. Nah, ini. Jadi muaranya adalah bagaimana pencapaian tujuan organisasi itu bisa terwujud sehingga menguntungkan bagi organisasi itu sendiri melalui motivasi yang dibangun pada diri pada seluruh karyawan yang ada pada perusahaan. Nah, ini faktor-faktor pendorong motivasi, ya, bagaimana motivasi ini terjadi. Nah, ini karena adanya yang pertama keinginan. Nah, jadi keinginan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang, maka di situ bisa menjadi munculnya motivasi. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan saja Anda punya keinginan apa? Anda punya keinginan untuk mempunyai handphone baru. Maka yang dilakukan adalah bagaimana upaya yang Anda lakukan untuk mendapatkan handphone baru. Misalkan Anda dengan menyisihkan uang per hari Anda, kemudian Anda kumpulkan, sehingga di situ akan muncul, ya, akan menghasilkan dorongan bagi Anda bahwasanya Anda ingin memiliki handphone baru. Atau mungkin dorongan drive, ya. Nah, ini keinginan kemudian dorongan. Nah, kalau dorongan dari belakang ya ke depan ya ini ya. Kalau dari depan ke belakang namanya apa itu? Oke. Jadi dorongan ini lebih cenderung faktor eksternal ya, karena sumbernya dari luar. Jadi di sini motivasi ini bisa berupa dorongan. Suatu ketika misalkan saja Anda diberikan nasihat sama orang tua, nah ini bisa menjadi faktor motivasi bagi pendorong Anda. Misalkan Anda diberikan motivasi untuk hidup sukses, nah ini adalah pendorong untuk hidup sukses. Kemudian desakan, nah ini ya, ini memang ada kalanya ya, pihak-pihak tertentu menghendaki, menginginkan apa yang memang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini sehingga di situ bisa jadi faktor motivasi atau pendorong, walaupun mungkin kadang tidak relevan atau mungkin tidak sepenuh hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah need, kebutuhan. Jadi ketika orang memiliki kebutuhan, maka disitulah akan muncul motivasi. Nah, mungkin apa lagunya siapa itu, Armada ya, pulang pagi, apa itu lagunya ya, pulang pagi berangkat pagi atau apa itu ya, berangkat pagi pulang pagi gitu ya. Nah, ini karena memang ada kebutuhan. Nah, ini sehingga mereka berperilaku mengupayakan bagaimana agar supaya kebutuhan ini terpenuhi. Kita bisa melihat bahwasanya memang begitu banyak kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang, ya. Dan tentunya di sini kebutuhan-kebutuhan lah yang menjadi faktor pendorong terjadinya motivasi. Ketika Anda ingin kaya, nah, ketika Anda ingin apa dan sebagainya. Nah, kemudian motivasi itu sendiri atau rangsangan, jadi ini adalah faktor pendorong daripada motivasi. Nah, ini agar seorang pemimpin bisa memahami kondisi motivasi para bawahan, barangkali ada baiknya untuk memperhatikan beberapa proposisi sosiologis yang dituangkan dalam teori pertukaran, exchange theory dari George J. Humans yang terdiri dari 5 proposisi. Oke. Jadi proposisi yang pertama ini untuk memahami kondisi motivasi dari bawahan ya. Yang pertama adalah proposisi sukses. Jadi semakin sering suatu tindakan tertentu diperoleh ganjaran atau reward dari organisasi, maka semakin sering ia akan melakukan tindakan itu. Nah, ini adalah proposisi sukses. Jadi semakin sering
suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran atau reward dari organisasi, maka semakin sering ia akan melakukan tindakan itu. Nah, itu proposisi yang pertama. Ya, ini kalau dalam organisasi ya konteksnya ya. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan tindakan pekerjaan dalam suatu perkantoran dan ternyata pekerjaan itu memang mendapatkan reward, nah ini maka dia akan melakukannya lagi. Kemudian proposisi stimulus, ini semakin sering seseorang menjumpai stimulus, stimulus ya, rangsangan tertentu yang mengakibatkan dirinya memperoleh ganjaran. Jika ia menemui stimulus yang hampir pada masa selanjutnya, maka orang bersangkutan akan melakukan tindakan serupa atau yang hampir sama. Jadi itu proposisi stimulus, jadi rangsangan. Jadi ya sederhana saja lah, misalkan saja suatu ketika Anda masih kecil, mungkin masih ingat ya, ketika mungkin ayah kalian atau mungkin kakek kalian atau mungkin yang lain ya menyuruh Anda gitu ya, tolong saya diberikan apa gitu, nanti kembaliannya kamu ambil. Nah ini adalah stimulus ya, sebuah rangsangan atau bisa dikatakan inilah yang nanti menjadi penggerak daripada motivasi. Nah ini proposisi stimulus ya, ini cukup banyak saya kira ya. Jadi misalkan kalau dalam lingkungan organisasi ketika stimulus diberikan ya, misalkan saja bagi yang rajin, bagi yang mungkin mampu menjual produk barang dalam jumlah yang sudah ditargetkan, maka mendapatkan bonus. Ini bonus ini sebagai proposisi stimulus. Kemudian ada juga proposisi nilai atau value, semakin tinggi suatu nilai reward yang diterima dan tindakan yang sama dalam waktu yang berbeda, maka orang bersangkutan semakin senang melakukan tindakan itu. Kemudian juga untuk yang keempat, proposisi deprivasi satiasi ya, deprivation satiation. Jadi semakin sering seseorang menerima ganjaran yang sama atas suatu tindakan yang sama, maka semakin kurang semangat orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan itu. Nah, ini. Kemudian proposisi yang terakhir ini adalah restu agresi atau approval aggression. Bila seseorang memperoleh suatu keberhasilan keinginan akibat dari kemarahan atau emosinya, maka ia akan makin berani untuk menumpahkan agresi kemarahannya apabila pada orang selanjutnya keinginan yang serupa mengalami hambatan atau terkendala sesuatu. Oke, itu adalah 5 proposisi ya dari teorinya exchange teori atau teori pertukaran. Nah, ini adalah proses terbentuknya motivasi ya. Bagaimana motivasi ini terbentuk? Adanya suatu rangsangan atau motivasi sehingga di sini terjadi persepsi. Nah, ini kemudian di sini masuk ke kepribadian, sikap, pengalaman masa lampau atau mungkin harapan. Kemudian di sini juga akan masuk ini faktor-faktor intrinsik, ada alternatif tindakan, pemilihan tindakan, respon. Nah, ini umpan baliknya kembali ke persepsi. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kinerja karyawan dan proses pemberian motivasi. Wood Hans CS ini mengatakan bahwasannya keberhasilan pimpinan dalam memotivasi karyawan juga dipengaruhi oleh kondisi kinerja yang dimiliki oleh seseorang. Jadi keberhasilan pimpinan dalam memotivasi karyawan ini dipengaruhi oleh kondisi kerja yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini. Kemudian kondisi kinerja seseorang terdiri dari beberapa faktor. Pertama adalah individual attribute relate to capacity to perform. Kemudian work effort relate to willingness to perform. Kemudian yang ketiga adalah organizational support relate to the opportunity to perform. Nah, ini. Itu adalah kondisi ya, faktor-faktor kondisi kerja dari seseorang. Nah, ini adalah merupakan tadi ya gambarnya bagaimana hubungan individual attribute capacity to perform, organizational support opportunity to perform, dan
what effort willingness to perform. Jadi ini mengarahnya ke perform atau kinerja daripada organisasi. Nah, ini adalah memahami atau mengukur motivasi kerja karyawan. Kondisi motivasi ya kerja seseorang dapat dilihat melalui 4 faktor. Yang pertama ada level, yang kedua adalah direction, yang ketiga adalah persistence, dan yang keempat adalah willingness. Nah, ini. Untuk yang pertama adalah level. Nah, ini refer to the amount of effort a person puts forth. Ini ya. Ini tindakan kerja, tingkat kerja menunjukkan pada jumlah pekerjaan yang diupayakan dalam diselesaikan, dapat diselesaikan dalam oleh seseorang. Kemudian direction ini arah, refer to what the person chose. Dia choose other when presented with a number of possible alternative. Jadi keteraturan kerja menunjuk pada kecenderungan apa yang dipilih seseorang bila ia diberi kesempatan untuk memilih alternatif dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dia berorientasi pada kualitas produk dan juga kuantitas produk. Kemudian yang ketiga adalah persistence, refer to how long a person stick with a given action. Jadi ketekunan kerja menunjukkan pada berapa lama waktu yang ia gunakan secara sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat ini adalah willingness to perform atau kerelaan, kesadaran kerja untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi ini adalah 4 faktor ya dalam konteks untuk memahami kondisi daripada atau mengukur daripada motivasi kerja. Nah, ini beberapa teori dari motivasi itu sendiri. Jadi secara garis besar ini ada 2, teori kepuasan, konteks teori atau teori awal, dan yang kedua adalah teori proses atau proses teori atau disebut juga dengan teori kontemporer. Nah, yang pertama ini ada teori motivasi ya. Jadi teori motivasi ini merupakan teori yang didasarkan pada kebutuhan manusia dan kebutuhannya sehingga dapat dicari, pendorong atau penghambat. Ini pendukung teori ini adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kemudian ada teori 3 faktor atau Max Planck ya. Ini masih banyak ini ya teori-teori yang ada. Kemudian di samping itu juga ini kebetulan kok ketutupan ya, maaf. Kemudian teori kontemporer ini adalah teori berusaha untuk agar setiap karyawan bekerja dengan giat sesuai dengan harapan organisasi di mana daya penggeraknya adalah harapan yang ada dalam diri karyawan. Teori motivasi proses dikenal dengan ini teori harapan, expansionary teori, kemudian teori keadilan, equity teori, dan teori pengukuhan atau reinforcement teori. Oke, baik. Nah, ini beberapa teori yang cukup familiar dan cukup sangat-sangat populer. Salah satunya adalah teori hierarki kebutuhan punya Abraham Maslow. Pada teori hierarki kebutuhan di sini mengacu pada 5 kebutuhan pokok manusia yang disebut dalam bentuk hierarki atau ini apa? Kayak itu. Jadi 5 tingkatan motivasi hierarki ini adalah kebutuhan yang bersifat psikologikal, ya, fisiologi. Jadi physiological need ini manifestasi kebutuhan ini terlihat pada 3 hal pokok: sandang, pakan, pangan. Kemudian kebutuhan keamanan, safety need, ini kebutuhan seseorang akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan fisik dan emosional seorang karyawan. Kebutuhan sosial atau social need, kebutuhan yang akan kasih sayang dan persahabatan kerja sama dalam kelompok kerja atau antar kelompok. Oke. Nah, itu untuk teori ini. Untuk yang keempat, kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestasi, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini kalau kita lihat ya hierarki, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4. Yang paling mendasar ini adalah sandang, pangan, papan, kemudian ada keamanan dan sebagainya. Oke, kemudian untuk teori yang lain adalah teori X dan teori Y McGregor. Ini McGregor itu mengajukan 2 asumsi tentang sifat manusia, yaitu dalam konteks teori X dan Y. Nah, teori X ini adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan
bahwa karyawan tidak mempunyai pekerjaan, ya, tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindar tanggung jawab, dan juga perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Sedangkan untuk yin-nya ini adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih, ya, untuk perkembangan diri. Oke, itu untuk teori daripada teori Ixi atau McGregor, ya. Kemudian di sini ada juga teori dua faktor atau Friedrich Hensberg. Ini, ya. Jadi Hensberg ini mengatakan bahwasannya faktor-faktor yang mendorong karyawan termotivasi yaitu ada faktor intrinsik dan faktor atau motivasi, dorongan yang timbul dalam diri masing-masing orang, dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor Hegin, ya, ini daya dorong yang timbul dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempat bekerja. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk motivator dan ini adalah faktor Hegin. Jadi kalau prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, pertumbuhan, ini adalah motivasi. Sedangkan faktor Hegin ya ini adalah pengawasan, kebijakan, kemudian status, dan sebagainya. Nah, oke, baik. Dari teorinya punya Hensberg dan juga ini McGregor, Maslow, ya. Ini dan juga ada teori dari siapa ini tadi? Oke, kemudian di samping teori itu ada juga teori tiga kebutuhan David McClellan, ya. Ini mengusulkan teori tiga kebutuhan yang diperoleh bukan bawahan yang merupakan motivator utama dalam bekerja itu. Pertama, kebutuhan akan prestasi and arts, ya, mendorong untuk sukses dan unggul dalam kaitannya dengan serangkaian standar. Kemudian juga ada kebutuhan akan kekuasaan and power, ya, dari kata empower, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara di mana mereka dan tidak akan bersikap sebaliknya. Kemudian juga ada NAF, afiliasi, ini kebutuhan akan afiliasi, ya, keinginan untuk hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Oke. Itu teorinya, ya. Nah, ini untuk penetapan, ya, teori penetapan tujuan ini juga. Teori ini menyatakan bahwasanya tujuan, ya, yang spesifik meningkatkan kinerja, dan ketika menerima tujuan yang sulit maka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang rendah. Nah, inti daripada teori ini adalah bekerja untuk mencapai tujuan adalah sumber utama dari motivasi kerja. Kemudian tujuan yang sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih baik hanya jika tujuan tersebut diterima. Kemudian yang ketiga adalah penetapan tujuan untuk partisipasi menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah umpan balik terhadap seberapa baik kemajuan yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Oke. Ini teori penguatan, kalau tadi adalah teori penetapan tujuan. Nah, teori ini menyebutkan bahwasanya perilaku adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensi, di mana konsekuensi yang mereka segera mengikuti perilaku meningkatkan probabilitas di mana perilaku akan diulang, disebut daya penguat. Nah, daya penguatnya. Kemudian ada example-nya juga, oke. Nah, ini untuk teori desain pekerjaan. Jadi teori yang menyatakan bahwasanya tugas-tugas digabungkan untuk membentuk suatu pekerjaan yang lengkap. Caranya pemekaran pekerjaan atau job acknowledgement. Sedangkan ada juga pengayaan pekerjaan job enrichment. Nah, ini adalah merupakan teori keadilan. Pokoknya, ya, distribusi keadilan yang dirasakan
dalam jumlah dan alokasi imbalan diterima, dan yang terakhir pada keadaan prosedural keadilan yang dirasakan dari proses yang digunakan untuk menentukan distribusi. Ini teori ekspektasi P. Victor Froome. Oke, baik. Sekiranya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Oke, baik. Jadi untuk perkuliahan pada kali ini ya saya ucapkan saya kira cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda terima, bisa Anda pahami, dan juga ini ya bisa bermanfaat tentunya ya. Oke, dan di sini juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.